Oke, jadi ini motor cakram depannya seret ya teman-teman. Kampas cakramnya baru kata orangnya. Tapi roda depannya ini saya putar ke depan atau ke belakang nggak mau gerak ya, kayak ngunci dia. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Kita buka dulu nih baut cakramnya. Baut 8T ini kita buka dulu. Kemudian kita buka baut kaliper, baut L bintang ini ya. Ini kita tinggal congkel ya teman-teman. Ini tandanya seret kalau keluarnya susah seperti ini. Nah, terlihat ya, kampas cakramnya emang baru ya teman-teman. Masih tebal sekali ya. Dan ini bekas pinggirnya juga udah digerinda ya. Nah, mungkin tujuannya supaya cakramnya nggak seret gitu ya. Tapi cara seperti ini nggak selamanya berhasil ya teman-teman. Cara seperti itu bisa dilakukan ketika piringan cakram itu udah kemakan ya, atau ngantong. Tapi kalau saya pribadi nggak pakai cara ini ya. Jadi saya lebih fokus memperbaiki bagian kaliper yang dalam nih ya, bagian pistonnya. Karena masalah utama dari cakram seret seperti ini disebabkan oleh pergerakan kaliper piston yang macet. Untuk membuktikan hal tersebut, kita langsung buka saja bagian piston kalipernya ya. Nah, untuk mengeluarkan piston yang macet seperti ini, caranya kita bisa tekan handle rem ini ya. Kita tekan-tekan terus sampai dia ada pergerakan. Dan perhatikan minyak rem di sini jangan sampai kehabisan ya. Nanti malah masuk angin, jadi susah lagi ya. Oke, perhatikan di bagian piston kalipernya ini ya. Ini kita copot dulu ya per kampas cakramnya. Nah, ini saya tekan ya handle remnya. Dan perhatikan kalipernya udah mulai keluar ya. Tapi jangan kita pencet sampai keluar. Tapi kita sisakan sedikit ya. Kemudian kita cek dulu minyak rem yang di atas ya. Kalau minyak rem ini kosong, kita bisa tambahkan ya. Ini udah saya buka bautnya tadi. Kita buka dulu nih ya, mikanya ini sama karetnya nih kita ambil. Nah, perhatikan minyaknya tinggal dikit ya, hampir habis. Jadi kita tambahkan dulu minyak rem di bagian penampungnya ini ya. Kasih setengah saja cukup ya. Kemudian perhatikan, ini saya tekan lagi ya sampai mentok. Tapi jangan sampai keluar ya. Nanti bisa lama kalau masang karena akan masuk angin ya. Caranya kita tahan dulu bagian selangnya sini menggunakan tang klip ya. Kita alasi kertas ya teman-teman, biar nggak luka selangnya. Nah, tujuan dilakukan penahanan menggunakan tang klip ini supaya minyak rem yang di atas itu nggak turun semua ya. Kalau nggak ditahan biasanya mudah sekali kemasukan angin ya selangnya. Oke, kemudian tinggal kita tarik ya bagian pistonnya ini. Tapi di pinggir saja ya kalau narik, jangan sampai ke tengah. Kita tarik pakai tang di pinggir seperti ini ya, jangan ke tengah. Nanti kalau ke tengah dia bisa luka nih pistonnya, malah jadi bocor nanti kalau kita pasang. Jadi kita tariknya di sini ya. Nah, mudah kan kalau tinggal dikit seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih lumayan bersih ya dalamnya. Tapi kenapa kok bisa seret? Jadi masalahnya itu di sini ya teman-teman. Di bagian o-ring atau karet ini ya. Ini ada 2 buah karet di dalam sini ya. Yang pertama ini adalah karet penahan debu ya, atau o-ring debu. Kemudian yang di dalam yang tebal ini adalah o-ring
minyak rem atau penahan minyak ya. Kita bersihkan dulu ya bagian parit atau rumah dari o-ring karetnya ini. Jadi masalah utamanya tuh di sini ya, o-ring yang kecil ini, bukan yang besar ini ya. Jadi o-ring yang kecil ini udah ngembang ya, makanya pergerakan pistonnya jadi seret. Jadi perlu kita lakukan pengamplasan ya. Kita taruh di pipa ya. Jadi ini kita amplas keliling. Di luarnya yang diamplasnya. Jadi nanti dia terkikis sedikit. Nah, karena ini udah ngembang makanya dia jadi ngunci seret. Kita amplas. Kita cuci semua. Amplas juga ini bagian di sini. Ini kan ada ngerak dikit-dikit ya pinggirnya. Amplas pinggirnya saja ya. Untuk bagian pistonnya, kalau mau ngamplas cukup di bagian pinggir sini ya, jangan sampai ke dalam. Nanti dia lecet ya. Oke, kalau udah kita tinggal masuk ke proses pencucian ya. Kita cuci pakai air sabun semua komponennya. Dan kalipernya juga kita bersihkan ya, kita cuci juga. Kemudian kita tinggal bilas pakai air bersih ya. Bisa kita lap pakai tisu ya, biar tambah kering. Oke, kalau udah kering tinggal kita pasang ya. Kita pasang o-ring yang besar dulu ya. Kita paskan di lubang o-ringnya sampai rata ya, keliling harus rata. Kemudian kita pasang yang o-ring kecil sama ya, harus sampai rata ya. Kemudian kita pasang pistonnya ya, kita lumasin oli dulu ya biar tambah licin. Di dalam juga kita olesi oli ya, oli yang bersih tapi jangan yang kotor. Kita tes, kita masukkan ya, dan kita putar pakai tang ya. Ingat ya, kalau jepit di pinggir saja ya. Kita putar seperti ini. Kalau udah licin, tandanya piston ini udah lancar pergerakannya. Nah, ini licin sekali ya. Keliling harus licin ya muternya. Kemudian kita tambahkan minyak rem dulu ya. Ini minyak rem yang SNI ya. Kita masukkan minyak rem ke dalam sini ya. Kita penuhi ya. Sampai penuh kita ngisi. Nah, sampai rata seperti ini ya. Kemudian kita pasang piston kalipernya. Kita dorong sedikit ya biar masuk. Dan ini kita tahan dulu pakai tangan. Kemudian tang klipnya ini kita lepaskan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita dorong ke dalam pakai tang ya teman-teman. Posisikan seperti ini ya biar nggak tumpah dia. Nah, ini ringan sekali ya teman-teman. Ini saya dorong, sangat mudah masuknya. Ini saya tracker ya biar lebih mudah. Oke, saat kita dorong kaliper piston ini, jangan kita dorong sampai mentok ya.
kita cek dulu minyak rem yang di atas. Takutnya minyak rem ini kepenuhan malah tumpah ya. Oke, kalau dirasa minyak rem masih setengah, bisa kita dorong sampai mentok ya. Sambil kita cek juga, takutnya minyak rem di atas itu tumpah ya. Nah, ini udah mentok ya teman-teman. Dan minyak remnya saya cek nggak tumpah ya. Tinggal kita pasang nih per kampas remnya ya. Kemudian kita pasang nih tahanan kalipernya. Kita kasih oli ya bagian bautnya ini supaya licin masuknya. Kemudian kita langsung pasang kampas cakramnya dan kita pasang cakram kedudukan di shock breaker ya. Kita langsung kencangkan ya baut kalipernya, dan juga kita cek di bagian nepel angin ini ya. Kita buka baut nepel angin ini. Sebelum buka kita siapkan selang ya teman-teman, supaya olinya atau minyak remnya nggak tumpah ya. Ini kita buka menggunakan kunci ukuran 8. Kalau udah kendor, kita masukkan selangnya ya. Oke, kalau selang udah kepasang, kita siapin kunci 8 pas ya untuk ngendorin nepelnya. Dan ini perhatikan ya, di bagian selangnya ini mau saya pompa dari atas ya. Nah, perhatikan minyak remnya jalan ya. Tapi di sini masih ada gelembung-gelembung udaranya. Artinya ini masih ada angin ya di dalamnya. Jadi kita perlu pompa terus sampai gelembung udaranya itu hilang. Ini kita tambahkan minyak rem yang di atas ya. Saya tambahkan dulu. Pokoknya dalam proses pembuangan angin ini jangan sampai kehabisan minyak rem yang di atas ya. Kalau kehabisan, angin akan masuk lagi ke dalam selang ya. Ini udah lumayan bersih ya. Ini masih ada dikit gelembungnya. Pokoknya ulangi proses ini sampai bersih ya, nggak ada gelembung sedikit pun. Nah, kalau dirasa udah bersih, baru kita kencangkan baut pembuangan anginnya. Nah, ini proses pembuangan anginnya udah selesai ya, karena terlihat di selangnya udah nggak ada gelembung. Jadi saya kencangkan dan saya cabut selangnya. Oke, jangan lupa kita isi lagi ya minyak remnya sampai di batas garis ini ya. Nah, segini ya. Baru kita tutup lagi. Kita pasang karet dulu ya. Kemudian pasang mika atau plastik ini ya. Baru kita pasang tutup dan kita kencangkan bautnya. Oke, ini saya tes ya. Untuk handle remnya udah padat ya. Nah, udah deket ya remnya. Tandanya udah nggak ada kebocoran angin. Dan ini saya tes dulu di rodanya ya. Apakah udah lancar muter ke depan dan ke belakangnya. Nah, ke depan lancar ya. Ke belakang juga lancar. Oke, untuk finishing kita cek baut-bautnya ya.
Oke, untuk rodanya udah sangat lancar sekali ya, dan remnya udah bekerja dengan sempurna. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.